Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, dosen mata kuliah Digital Marketing Communications Universitas Cyber Asia dengan saya Anggoro Santoso. Hari ini kita memasuki kuliah lanjutan yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar atau kita mau mengetahui bagaimana transisi perubahan dari konvensional ke digital. Nah, apa aja yang nanti akan menjadi pusat perhatian kita terhadap digital marketing, nanti kita akan bahas pada kesempatan kuliah hari ini. Untuk itu, selamat mengikuti perkuliahan hari ini. Dalam slide ini, saya akan membahas tentang digital marketing sebagai strategi komunikasi pemasaran masa kini. Artinya, ada beberapa hal tentunya akan mengimplementasikan digital marketing sebagai salah satu strateginya. Meskipun ada beberapa juga kombinasi antara konvensional marketing dengan digital marketing. Baiklah, pada slide kedua kita bisa lihat bahwa inilah bagaimana yang seperti yang kita sudah pelajari atau saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang yang namanya perbedaan antara tradisional marketing dan digital marketing. Ya, ini bisa terlihat dari gambar ini, namun Anda bisa bisa secara detail jelaskan bahwa apa saja yang nanti menjadi hal yang kita akan fokuskan dari digital marketing atau yang kita kombinasikan dengan konvensional marketing. Di sini ada branding, social media, content marketing, email marketing, SEO, web design, dan SEM. Nah, ini adalah bagian aktivitas dari digital marketing. Ya, ada beberapa yang memang menjadi kombinasi dengan konvensional marketing. Ya, nah tapi sebenarnya digital marketing ini konsep pemasaran modern yang sebenarnya simple. Namun prosesnya ya sangat rumit karena di situ berperan yang namanya teknologi digital, kemudian skill, kemudian ada lagi masalah jaringan, kemudian ada algoritma bermain di situ dan memang unik. Artinya harus dipelajari secara komprehensif sehingga tujuan-tujuan marketing, tujuan-tujuan promosinya itu berhasil. Nah, kita akan bahas satu-satu digital marketing dari sisi aktivitasnya. Nah, ini pertama adalah website, ya. Nah, ini kenapa website? Website itu ibarat sebuah kantor ya. Jadi kantor virtual yang dimana konsumen atau klien kita atau mitra kita bisa melihat bagaimana kondisi perusahaan lewat website yang kita bangun. Nah, ini pentingnya begitu. Di era digital ini ada representasi kantor kita ya melalui website. Inilah bisa dilihat ya karena di era sekarang di mana hubungan sosial itu bisa tanpa batas ya, bisa di luar negeri, bisa di luar kota, bisa melihat kondisi performa dari perusahaan itu bisa dilihat dari websitenya, ya websitenya. Dan itulah website ini merupakan utama ya sebagai pusat seluruh kegiatan online yang nanti akan kita jalankan aktivitasnya. Ya, kalau bisa dari website ini terintegrasi dengan aktivitas-aktivitas kegiatan digital marketing. Nah, inilah yang awal yang kita perlu bangun adalah website. Ini secara umum ya, secara yang namanya komprehensif dalam membangun digital marketing. Ya, meskipun nanti kalau kita perorangan, ya nggak perlu juga
kita memiliki website dulu gitu kan. Paling minimal memiliki akun dulu, akun sosial media ya kalau kita mau masuk ke digital marketing. Tapi secara komprehensif, secara umum, secara fundamental tentunya diperlukan tahapan-tahapan yang memang menyeluruh dari sebuah aktivitas digital marketing. Yang pertama adalah website. Oke, kemudian branding. Branding ini Anda udah bisa bedakan ya, brand dan branding nanti harus berbeda. Branding itu adalah bagaimana prosesnya menyeluruh. Bagaimana proses menyeluruh dalam rangka memang memperkenalkan, menyebarluaskan, memberikan pembeda dari brand kita. Jadi ada proses kerjanya untuk sebuah brand itu melakukan kegiatan branding namanya. Ya, kalau brand itu kan seperti definisi harfiahnya adalah merek, logo atau sebagai simbol yang membedakan dari produk yang lain. Nah, brandingnya itu adalah bagaimana prosesnya, kerjanya, aktivitasnya, ya untuk si brandnya itu agar bisa dikenal orang, bisa memiliki value, bisa memiliki asosiasi gitu kan. Nah, ini brand dan branding. Nah, kenapa kita bahas brandingnya? Karena ini sebagai prosesnya. Nanti kita akan pelajari prosesnya brandingnya. Apalagi nanti kita belajar juga namanya digital branding. Jadi berbeda ya dengan branding biasa, tapi ini digital branding. Digital branding itu nanti akan kita lihat apa perbedaannya dengan branding yang tanpa digital misalnya. Perbedaannya di mana? Karena memang perbedaannya itu terlihat ketika bagaimana dia diimplementasikan di konsumen yang sudah namanya melek dengan teknologi. Ya, ini berbeda ya. Oke, kemudian social media marketing. Nah, inilah aktivitas-aktivitas nanti kita kalau mau bergelut di digital marketing. Tadi ada website, ada branding, ya di dalamnya ada branding juga. Kemudian ada social media marketing. Nah, ini social media marketing yang kita tahu bahwa platform-platform digital ya, khususnya seperti Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain itu adalah bagian tools yang memang menjadi media untuk kita menumbuhkan kepercayaan kepada publik, ya, memasarkan, mempromosikan. Jadi inilah social media marketing nih sebagai tools yang bisa mendekatkan produk brand ke konsumen. Ya. Kemudian dari social media marketing ini harus didukung dengan namanya konten. Kontennya juga konten yang bermuatan marketing. Ya. Konten marketing itu diisi oleh yang namanya copywriting nanti. Copywriting itu seni menulis ya, seni menulis iklan, seni menulis promosi. Ya, beda dengan jurnalistik ya. Nah, ini copywriting ini konteksnya adalah promosi, iklan, marketing gitu ya. Jadi konten marketing ini sangat menentukan juga ya. Orang bisa berubah perilaku, orang bisa tertarik, orang bisa berubah pikiran gitu kan, atau orang bisa action karena tulisan ya, karena tulisannya itu, dan orang bisa klik gitu kan, mengklik link tertentu karena memang tertarik dengan informasi lewat tulisan yang sudah dirangkai sedemikian rupa sehingga orang tertarik. Ya walaupun tanpa gambar mungkin ya. Nah, ini konten marketing ya. Ya, konten marketing sangat sangat dibutuhkan karena memang sebagai penjelasan edukasi dari produk atau brand itu sendiri. Berikutnya adalah email marketing ya. Nah, ini kemampuan menulis juga ya email marketing. Meskipun email marketing ini dekat dengan yang namanya direct marketing ya. Kemarin kita udah belajar direct marketing berbeda dengan personal selling ya. Karena direct marketing ini ya berhubungan dengan konsumen tapi bermedia. Ada medianya yaitu email marketing. Ya, email marketing ini adalah berisi tulisan ya yang dikirimkan, sekali kirim itu bisa namanya blasting email ke banyak orang dengan personalisasi masing-masing ya.
Ya mungkin di program sedemikian rupa sehingga dia masing-masing itu bisa dikirimkan berdasarkan nama dari si penerima pesan itu. Ya, saya kalau di email Anda bisa lihat tuh, email itu masuk dari berbagai macam gitu kan. Kalau saya lihat gitu kan, dengan nama kita sendiri gitu kan. Disebutkan tuh nama kita tuh, Anggoro misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya masuk ke email Anda, misalnya namanya Budi gitu kan. Nah, itu Budi juga gitu karena udah diprogram. Tapi isi konten dari marketingnya itu, email itu biasanya sama. Ada template, hanya dibedakannya namanya aja. Seperti itu ya. Jadi email marketing dia bermedia. Jadi nggak ada interaksi atau tidak ada yang namanya person to person dalam email marketing. Karena sifatnya ini blast email, blast info, blast penawaran gitu kan. Itu lewat email marketing. Jadi kita memaintain yang namanya hubungan dengan si konsumen ya. Jadi kita emailin terus itu konsumen kita. Kemudian adalah video production. Nah, video production ini bagian juga dari namanya digital marketing. Sudah nggak bisa lepas ya. Karena ada penelitian bahwa orang lebih tertarik dengan namanya video. Mengedukasi atau mempromosikan sebuah produk ataupun brand itu lebih efektif melalui video dibanding dengan foto-foto statis. Ya, itu banyak penelitiannya sekitar efektivitasnya sekitar 70-80% dibanding misalnya teks aja atau pakai foto. Jadi dia mau yang bentuk video maupun animasi ya, tapi bergerak. Jadi ada audio videonya. Jadi seperti itu. Nah, ini video production ini juga menjadi bagian dari digital marketing ya, untuk mempromosikan, membuat video produk, membuat video company profile dan lain-lain, ini menjadi satu kesatuan dalam digital marketing. Kemudian SEO atau Search Engine Optimizations ya. Nih, Search Engine Optimization ini adalah bagaimana kita produk kita atau website kita itu bisa masuk dalam mesin pencarian yang nomor 1. Ya, kita bisa masuk ke ranking 1 atau ke ranking 5 besar dari misalnya kita mau masuk ke Google, kemudian kita pasang keywords gitu kan. Kita misalnya ngetik misalnya rumah makan itu keluar tuh. Yang pertama kali adalah rekomendasi adalah restoran kita atau tempat kuliner kita. Nah, itu menggunakan SEO. SEO ini biasanya cara kerjanya adalah organik. Organik itu manual, artinya kita melakukannya ini tanpa berbayar. Jadi kita melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan SEO ini melalui berbagai tahap, ya, menggunakan hashtag, menggunakan konten-konten yang link dengan berbagai event-event, sehingga nanti bisa dilihat oleh mesin pencari bahwa ini sangat relevan. Jadi ada tekniknya itu, ada tekniknya. Jadi kalau kita masuk ke kita lagi bikin blog, masuk ke konten-konten gitu kan, itu selalu linknya masuk untuk nama-nama dari keywordnya itu. Ya, misalnya kuliner apa, nanti Anda masuk bikin di blog, tambah lagi hashtag kuliner apa, sehingga nama kuliner Anda tuh selalu disebutkan ya dalam berbagai kombinasi pencarian. Sehingga orang lain mau mencari tentang rumah makan, muncul deh karena Anda sudah mendapatkan yang namanya poin atau mungkin algoritma yang sudah mencukupi, akhirnya terpilih oleh mesin Anda ranking 1 gitu atau ranking 2. Tapi kalau Anda mau lebih lebih cepatnya lagi, ada namanya yang berbayar, namanya SEM. Nanti ada di belakang ya, SEM. Nah, ini SEM ya, ada ya. Ini berbayar, tapi kita coba bahas dulu tentang app development. Nah, app development ini juga bagian penting juga dalam digital marketing. Ya, ini biasanya perusahaan-perusahaan startup ya. Perusahaan startup ini mainnya di app development. Ya, namun orang-orang marketing, orang-orang desain itu juga
bisa berkecimpung di bidang app development. Anda bisa masuk ke namanya desain UI UX, UI UX ya. Namanya user interface dan juga user experience. User interface itu bagaimana kita membangun yang namanya kemudahan dalam atau kita icon-icon gitu kan. Interface-nya, desain dari sebuah tampilan aplikasi itu menarik. Ya, simple gitu kan, mudah dipakai. Itu UI, kita mendesainnya tuh. Alurnya sangat mudah. Melihatnya, fontnya, besarnya, kecilnya, warnanya, itu UI, user interface. Nah, kalau di sisi UX, biasanya gabung UI dan UX. UX itu user experience. Jadi pengalaman si user ini dalam menggunakan aplikasi kita itu sangat mudah. Begitu klik, keluar linknya misalnya. Begitu link, keluar ke alamat apa yang dia mau. Ketika dia lagi mau mencari sesuatu, ada rekomendasi link yang lain misalnya. Itu sangat membantu, gitu kan. Sehingga orang betah masuk di website kita atau di aplikasi kita. Ya, makanya kalau Anda lihat UI-nya Gojek misalnya, itu kan menarik ya, ada gambar-gambarnya, UI-nya apa? Grab juga hampir mirip ya. Warna-warnanya, interaksinya, gambar-gambar lucunya itu memang dibuat sedemikian rupa agar menarik dari segi interface dan juga experience-nya. Itu ya teman-teman ya, ini app development. Kemudian SEM, nah ini search engine marketing. Nah ini search engine marketing ini berbayar ya, berbayar. Jadi sama seperti SEO, tapi dia nggak perlu waktu lama untuk menjadi ranking 1. Ya cukup berbayar, membayar sebuah space, jadi kan iklan kan, bayar space iklannya nanti dia ditaruh di mesin pencarian nomor 1. Ya, ini kalau yang mau berbayar. Kalau lawannya adalah SEO. Nah, ini contoh kasus ya, contoh kasus bagaimana yang namanya digital marketing bisa merubah yang namanya bisnis, bisa merubah yang namanya revolusi bisnisnya, ya. Jadi dia berubah tuh, namanya ada transisinya. Pokoknya dia berubah sama sekali. Nah, ini contohnya seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu. Contohnya adalah perusahaan Herworld Indonesia. Nah, ini majalah Herworld Indonesia ini sampai sekarang ini bisa bertahan. Karena apa? Karena hijrah ke digital. Nah, ini penting. Saya mendengarkan namanya wawancara di radio Cosmopolitan FM itu wawancara dengan editor in chief-nya atau pemimpin redaksinya istilahnya ya, yang pada saat itu memang mengalami krisis di mana majalah ini udah banyak ditinggalin sama pemasang iklan, sama pembaca dan lain-lain, udah nggak populer gitu kan. Sampai pada satu saat dia memutuskan untuk mau terusin apa enggak nih, disuruh pemiliknya. Ya dengan keyakinan penuh, akhirnya dia tetap mau menjalankan, tapi dia harus bertransformasi. Transformasinya apa? Ke digital. Yang selama ini dia punya platform digital tapi tidak optimal. Ya karena hanya sebagai pelengkap saja, karena dia core bisnisnya adalah di majalah fisik ya, percetakan. Nah, ketika dihantam oleh namanya disruption teknologi, era digital, kemudian ditambah lagi pandemi, akhirnya mau tidak mau, suka nggak suka, Herworld Indonesia bertransformasi ke digital. Ya, transformasi ke digitalnya dia juga nggak tanggung-tanggung ya. Dia berkonsultasi dengan berbagai pakar-pakar digital marketing. Makanya diputuskan akhirnya Herworld Indonesia versi cetaknya tutup, pengurangan karyawan dan lain-lain. Akhirnya dipilih orang-orang yang benar-benar mumpuni, yang bisa multitasking dan multi-skill ya, multi-skill juga dalam mengerjakan yang namanya strategi pemasaran lewat digital marketing. Nah, akhirnya dia
mulai mengaktifkan hampir semua platform-platform digitalnya, mulai dari web, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, semua dibikin terintegrasi. Ketika Anda lihat web, Anda bisa ada link di situ, ada link YouTube, bisa dilihat. Begitu lihat YouTube juga ada link web, Instagram, dan lain-lain. Nah, ini dibikin secara integrasi sehingga dia mengatakan bahwa dia menerapkan konsep namanya pentagonal konten. Artinya konten segi limanya itu saling terkait satu sama lain sehingga ini menjadi menarik bagi si investor, bagi pemasang iklan, karena pasang iklan satu di Herworld itu Anda bisa dilihat dari berbagai platform, bisa Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, ini akhirnya yang tadinya klien-kliennya itu udah pada pergi ketika dia masih dalam versi cetak, karena nggak ada yang baca lagi. Nah, ketika dia bertransformasi ke digital dari berbagai platform, akhirnya dia bisa menarik kembali yang namanya klien-klien yang dulunya pergi. Dia bisa meyakinkan dengan strategi dan teknik digital marketing yang didalamin. Nah, inilah bagaimana kita melihat powerful-nya digital marketing, ya. Mau tidak mau Herworld, sekelas Herworld itu collapse juga dari sisi cetaknya dan akhirnya masuk ke digital. Nah, kita pun juga begitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya jadi penonton aja nih. Kita harus juga melihat bagaimana strateginya yang kita bisa nanti terapkan secara bertahap dalam baik perusahaan kita maupun personal branding kita. Ya. Nah, ini dari sisi perusahaan ya, dari sisi majalah. Ada juga dari sisi personal branding yang seperti kemarin sudah saya sampaikan juga berkali-kali tentang bagaimana kiprah dari seorang YouTuber namanya Denny Sumargo. Ya, dia membuat konten YouTube awalnya sebagai konten hiburan tapi berbau olahraga basket karena dia latar belakangnya pebasket nasional. Kemudian dia kembangkan lagi ke Instagram gitu kan. Ketika muncul subscribernya meningkat, followernya juga bertambah pesat, gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk mengaktifkan berbagai platform digital untuk menciptakan traffic, ya. Nanti ada istilah traffic itu apa ya? Jadi mengumpulkan massa dia. Jadi mengumpulkan massa untuk bisa menikmati konten-kontennya dia. Dampaknya apa? Dampaknya memang akhirnya mendapatkan berbagai endorse, mendapatkan penghargaan dari YouTube, kemudian mendapatkan yang namanya iklan juga, ya, ada iklan juga masuk dan akhirnya dia pun melebarkan sayap masuk ke marketplace karena dia memiliki namanya intellectual property. Merchandise ya, merchandise atau barang-barang promosi yang label brandnya adalah personal brandingnya dia. Dia membuat masker, membuat kaos, sepatu sampai bola. Ya, dia mengembangkan itu, memanfaatkan personal brandingnya ini untuk membuat intellectual property. Karena apa? Karena memang sudah terbangun yang namanya kerumunan itu udah terbangun atau kerumunan itu menjadi loyal tiba-tiba kan dari ribuan ratusan ribu followernya dia, subscribernya dia itu menjadi militan, menjadi loyal ketika memang ada yang namanya konten-konten yang memiliki hubungan emosional, ya. Ya karena ketertarikannya interaksinya dia dengan para followernya, ya sering memberikan giveaway, memberikan yang namanya menjawab tantangan-tantangan dari netizen ya, dari followernya dia, sehingga tercipta itu namanya hubungan yang akhirnya membuat kontennya atau personal branding itu makin meningkat dan dia dengan mudah membuat intellectual property itu kan, dan cepat sekali produk-produknya ini dipasarkan ya. Barang-barangnya baru diproduksi aja kadang-kadang sold out gitu kan, baru berapa minggu, dan barangnya juga nggak murah-murah juga kan, mahal juga tapi laku karena udah ada namanya
value di situ, ada value personal branding ya. Nanti kita belajar tentang branding ya. Nah, kemudian juga ini didukung juga oleh yang namanya UMKM udah go digital. Jadi mau tidak mau melihat kondisi sekarang ini UMKM pun harus masuk ke digital. Semua pedagang masuk digital. Konten kreator juga gitu. Perusahaan juga yang mau bertahan, mau survive juga harus masuk ke digital. Nah, inilah kesempatan di mana kita masuk ke digital. Sudah tepat waktunya gitu kan. Dan bagaimana dengan pemasaran konvensional? Ya, mereka harus bertransformasi juga. Ya, media cetak harus ke media digital. TV juga sekarang masuk ke channel-channel YouTube juga gitu kan. Podcast juga gitu kan. Podcast radio yang dulunya hanya terdengar suaranya saja sekarang sudah membaur multimedia. Podcast tapi juga terlihat videonya, terlihat fisiknya. Tidak hanya audionya aja. Nah, ini sangat berkembang, sangat dinamis yang akhirnya semua merubah perilaku konsumennya. Yang seperti saya sampaikan kemarin, perilaku konsumen udah berubah. Perilaku bertransaksi pun udah berubah. Perilaku dalam menyampaikan promosi juga banyak bergeser. Nah, ini UMKM juga gitu kan. Kenapa UMKM ini menjadi yang namanya fondasi melihat trennya? Ya, karena diprediksi bahwa ini ekonomi Indonesia ini khususnya di bidang digital itu akan menjadi nomor 1. Itu menurut Google ya. Investasinya juga sampai belanjanya, pembuatannya itu sampai 150 miliar dolar. Ini prediksi BI aja nilai ekonomi digital itu akan meningkat mencapai 150 miliar kan. Lebih dari 2.000 triliun. Nah, ini sangat terbuka luas bagi kita ini untuk memanfaatkan digital marketing. Jangan sampai nih kita melewatkan kesempatan kita begitu aja. Kemudian jumlah penduduk ya, kita bonus demografi. Demografi kita nanti ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang sangat melek dengan teknologi. Oleh karena itu pasti teknologi ini menjadi dominan nanti. Ya, kemudian kita sangat startup ya, usaha-usaha rintisan digital ya, startup kan usaha rintisan digital itu kita nomor 1 di negara ASEAN ya. Ada 1.726 startup yang sudah eksis dan lagi dibangun. Nah, ini kan potensinya luar biasa ya Indonesia dan juga kemampuan digitalnya. Nah, ini kita harus ambil peran nih di sini. Sudah benar kita belajar namanya digital marketing sebagai fondasinya dulu. Kalau Anda tertarik, maka masuk lagi secara serius ke digital marketing, secara spesifik, secara spesialis, Anda ambil workshop-workshopnya sehingga Anda menguasai digital marketing. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian masuk juga. Kita nggak bisa tinggalkan namanya marketing, promosi dengan namanya advertising. Pasti ada namanya digital ad. Digital ad-nya juga Facebook ad, Instagram ad. Itu tidak lepas ya namanya nanti periklanan juga masuk ke digital. Ya, jadi tidak lagi kita menggunakan periklanan yang konvensional tapi udah ke digital. Nah, ini ada 4 tipe digital advertising. Tadi ya, termasuk SEM. Nah, itu advertising juga. Tapi dari sisi apa? Dari sisi teksnya. Social media marketing, nah ini gabungan antara teks, gambar, video, dan lain-lain itu gabung di social media marketing. Advertising. Lalu remarketing, retargeting, advertising. Nah, ini dengan mudah ya, tipe advertising ini melihat salah satu keunggulannya itu bisa remarketing dan retargeting dari advertising. Jadi kita mengiklankannya itu misalnya kemarin misalnya untuk anak-anak pelajar misalnya, tapi kita bisa retargeting tuh. Nanti kita bikin juga untuk misalnya orang-orang yang profesional misalnya. Jadi dengan mudah dia melakukan retargeting dan remarketing. Yang produk yang udah lama kita marketingkan lagi juga bisa dengan kemasan yang baru, misalnya dengan tulisan yang baru, dengan konten yang baru. Nah, itu bisa. Lalu video marketing, ya.
video marketing ini juga menjadi bagian dari advertising. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan advertising nih, ya, search engine, marketing, social media advertising, remarketing, retargeting advertising, dan video marketing. Nah, ini salah satu, saya akan menunjukkan contoh ya. SEM itu apa sih? Search engine marketing tadi yang berbayar. Nah, ini yang berbayar nih ini. Jadi Anda dapat ranking pertama, tapi ada tulisan ad-nya begini, ada tulisan ad, ya, karena ini berbayar, berarti SEM. Kalau SEO di bawahnya ini tidak ada ad-nya ini, makanya dia turun ininya rankingnya dan ranking kedua gitu kan. Kalau misalnya nggak ada yang berbayar di sini, dia naik lagi lah ranking 1. Tapi kalau ada yang berbayar, artinya diprioritaskan gitu kan, jadi naik dulu. Yang SEO yang organik turun. Nah, inilah SEM dan SEO ya, bedanya. Nah, kemudian ada iklan bergambar, display. Ini termasuk Google AdWords dan Google AdSense. Ya, ini kalau AdWords nih kayak gini ya, Google AdWords. Seperti tulisan seperti ini ya, hanya tulisan aja nih AdWords. Tapi kalau AdSense, jadi kalau AdWords itu di Google ya, atau di Google di tempat pencarian. Jadi di mesin-mesin pencari biasanya muncul tuh di Google AdWords. Muncul seperti ini, seperti kata tadi SEM tadi ya. Tapi kemudian kalau AdSense ya, jadi Anda punya yang namanya punya channel YouTube, Anda punya channel vlog ya, blog ya, Anda punya blog gitu kan. Nah, blog Anda itu diisi oleh iklan-iklan ini. Nah, ini AdSense nih. Jadi Anda mendapatkan iklan dari tulisan Anda gitu kan. Jadi masukin iklan nih gitu kan. Jadi di samping kiri kanannya ada gambar-gambar seperti ini namanya AdSense. Beda dengan AdWords. AdWords lebih di sini ya teks. Jadi karena teks ya. Kalau AdSense lebih gambar, banner seperti ini di sampingnya. Nah, ini AdSense. Makanya orang-orang itu bilang AdSense-nya mana dong AdSense. Jadi itu pemasangan iklan di channel kita ya. Nah, ini kemudian dari PPC advertiser. Jadi ini ada price per click ya. Jadi itu ya. Jadi ada bagaimana kita mengklik atau advertising ini dari sisi gambarnya. Jadi ada gambar ya. Ada shopping ad-nya nih. Kategori PPC ini ya. Jadi ada kita bisa lihat ini dalam bentuk gambar. Ini tadi ini tulisan PPC-nya, ada yang tulisan, ada yang teks, ada juga yang picture ya, jadi gambar display-nya. Kemudian social media marketing kita udah tahu, contohnya adalah termasuk Facebook, Instagram, TikTok juga ya. Lalu remarketing, retargeting gitu kan. Nah, ini cara bagaimana kita bisa meretargeting atau meremake advertising ya. Ini contohnya ya. Jadi iklan digital ini bisa remarketing dan retargeting setelah ada minat suatu produk, kamu mengumpulkan data, kemudian dilakukan lagi penjualan ya, retargeting lagi. Kita coba jual lagi gitu kan melalui berbagai media sosial ataupun search engine marketingnya. Jadi sangat mudah sekali gitu kan bagaimana kita mengemas sebuah produk lama atau target yang sudah lama, kita coba kemas lagi untuk masuk ke remarketing dan retargeting. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan orang-orang iklan nanti nih. Iklan digital ya, teman-teman. Nah, ini video marketing. Yang tadi saya katakan bahwa video itu mendapatkan perhatian yang lebih banyak ya dibanding teks ataupun hanya foto. Sekitar 66% ya. Kalau di sini video marketing statistik 2019 itu 85%. Bayangkan. Jadi emang cukup tinggi ya kalau nonton konten kita video. Makanya di konten-konten saya itu khususnya di TK Uripan itu saya pendekatannya sekarang modelnya lebih banyak videonya. Ya karena emang udah saya teliti kalau videonya itu yang view tuh banyak. Hampir di atas 100 yang view. Tapi saya foto gitu, pakai foto atau pakai gambar statis itu di bawah 100, bahkan 50-an paling tinggi. Nah, ini bisa 2 kali lipat dengan video. Nah, ini sangat efektif ketika kita brand awareness.
atau kita memperkenalkan produk kita, mempromosikan atau mengedukasi si customer kita. Oke, teman-teman semua, itulah pendalaman dari marketing kita atau digital marketing, yang mana digital marketing ini nanti di pertemuan berikutnya akan saya ulas lebih dalam secara spesifik dari sisi yang namanya implementasi seperti apa gitu kan. Lalu konsep-konsepnya juga begitu. Ya, kita mau perkenalan konsep dari digital marketing yang kita kenal dengan namanya traffic, yang namanya engagement seperti apa, yang namanya conversion seperti apa, kemudian hot market, kemudian warm market, hot market. Nah, itu ada istilah-istilahnya itu. Sebenarnya sama seperti yang namanya funneling. Nanti kita belajar namanya funneling, kita ngumpulin traffic dengan berbagai konten, lalu kita belajar yang namanya inbound dan outbound marketing, membahas tentang bagaimana kita membangun sebuah pasar yang niche market, ya, bagaimana produk-produknya yang niche market yang spesifik. Nah, itulah kuliah kita hari ini yang membahas tentang secara umum tentang masuknya atau digital ini sebagai salah satu strateginya, karena memang sudah menjadi keharusan digital ini, oleh karena itu sekaligus dibikin yang namanya strateginya. Tadi ada tools-toolsnya dari brand, dari SEO, SEM, social media, dan lain-lain. Itu bagian dari strategi kita yang nanti kita akan olah bagaimana cara mempromosikannya dari masing-masing tools itu. Ya, oke teman-teman, nanti kita lanjutkan atau kita nanti bahas lagi lebih dalam lagi melalui video conference maupun Anda baca lagi lewat buku-buku, referensi, dan lain-lain, sehingga pengertian-pengertian yang Anda dapat pada hari ini menjadi lebih dalam lagi. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in.